Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Cerita Tanam by Amanah. Oke guys, I'm so happy akhirnya aku menampakkan diri di channel YouTubeku Cerita Tanam by Amanah. Nah teman-teman, sebelumnya aku mengucapkan Happy New Year, selamat tahun baru 2021 buat teman-teman nih. Nah, semoga di tahun ini semua yang teman-teman harapkan tercapai. Dan paling utama, semoga pandemi ini segera berakhir ya teman-teman. Kalaupun tidak berakhir, setidaknya kita bisa menyesuaikan situasi kita di saat pandemi ini. Sebelumnya, di video sebelumnya itu aku sudah ada menge-share di video ini nih, tentang what is microgreen and apa sih kegunaan microgreen bagi kita sendiri gitu, dan itu merupakan solusi apa sih. Nah teman-teman, kalau ingin tahu kira-kira microgreen itu apa dan solusi untuk apa, silakan teman-teman lihat video aku yang ini. Oke teman-teman, hari ini aku akan menge-share tentang lebih spesifik lagi, yaitu adalah benih-benih microgreen. Oke teman-teman, jadi microgreen itu sebenarnya menggunakan benih yang sama persis dengan benih tanaman musiman, cuma bedanya itu panennya lebih cepat. Nah di sini aku sudah ada beberapa benih microgreen. Ini adalah benih microgreen khusus untuk penanaman microgreen, dan di sini adalah benih biasa yang sebenarnya itu bisa digunakan untuk penanaman microgreen. Nah, jadi microgreen itu merupakan teknik penanaman ya, teman-teman. Pertama, aku akan menjelaskan benih biasa yang sebenarnya itu bisa untuk teknik penanaman microgreen. Nah, di sini aku mencontohkan ada benih bayam dan ada benih kangkung. Nah, sebenarnya itu benih ini itu mudah sekali dapatnya, teman-teman. Di toko perkebunan itu banyak benih bayam dan benih kangkung, dan harganya juga relatif lebih murah ya teman-teman daripada benih yang khusus microgreen tadi. Nah tapi teman-teman, untuk tanaman musiman biasa benihnya yang pengen kita tanam, baiknya itu pilih benih-benih yang benar-benar friendly atau benih yang bisa ditanam dalam situasi kondisi apapun gitu. Nah itulah kenapa aku mencontohkan benih bayam dan benih kangkung yang bisa digunakan untuk penanaman dengan teknik microgreen. Yaitu ada benih yang khusus untuk microgreen. Nah, di sini mungkin aku akan bacakan ada red radish sprout dan broccoli sprout. Nah, dari namanya jelas ya, dari gambarnya juga ini tuh tanaman yang sebenarnya itu jarang tanam langsung gitu. Jadi biasanya itu terkhusus tanaman microgreen yang kemasannya khusus ini, baiknya teman-teman memilihnya tanaman-tanaman yang sebenarnya itu jarang ditanam gitu. Terus juga untuk harganya, benih khusus microgreen itu lebih mahal daripada benih yang tadi sebelumnya yang sudah aku jelaskan. Karena kalau benih khusus microgreen ini tuh dia itu memiliki keseragaman yang sama. Nah, karena teman-teman mungkin pernah melihat ya, microgreen itu biasanya tanamnya itu disebar semuanya, habis itu jadi kita lihat itu semuanya itu tumbuhnya itu rata gitu. Oke, aku akan memberikan gambar di sini. Nah seperti ini nih. Jadi itulah kenapa ada dibuat benih khusus microgreen agar memiliki pertumbuhan yang seragam gitu. Jadi kelihatannya lebih bagus kita lihat gitu. Nah jadi ini benih khusus buat microgreen, dan di sini juga ada contoh penanamannya ya. Ada cara penanamannya. Nah, teman-teman bisa nih alternatifnya membeli benih khusus microgreen tapi memilih benih-benih yang sebenarnya itu agak jarang untuk ditanam gitu.
itulah dia penjelasan tentang benih-benih microgreen. Sebenarnya itu ada 2 macam. Ada benih yang khusus microgreen dengan kekurangan dan kelebihannya yang tadi sudah aku jelaskan. Ada juga benih yang tidak khusus microgreen, tapi dia itu bisa untuk teknik penanaman microgreen. Kekurangannya jelas ya teman-teman, kalau ini tuh kekurangannya karena tidak khusus, berarti kita tidak tahu nih apakah ini seragam atau tidak. Dan benihnya juga itulah kenapa aku tadi itu bilang pilih benih yang friendly, karena biar berhasil kita menanam microgreen dengan keseragaman yang sama. Nah, jadi alternatifnya kalau teman-teman pengen beli, tujuannya itu pengen menanam microgreen, hanya ingin berhasil saja dengan budget yang rendah, lebih baik teman-teman beli kangkung atau bayam dari benih biasa dengan menggunakan teknik penanaman microgreen. Tapi kalau teman-teman ingin tujuannya itu variasi benihnya, baiknya teman-teman memilih benih yang khusus microgreen, tapi dengan harga yang relatif lebih mahal ya. Tergantung teman-teman sih mau pilih yang mana. Oke, semoga penjelasan aku bermanfaat buat teman-teman, dan penjelasan itu tidak akan berguna kalau tidak diterapkan langsung. Nah, jadi teman-teman, ayo dong, 2021 kita harus berubah menjadi seorang yang lebih baik. Dan 2021 ini semoga teman-teman bisa termotivasi untuk berkebun atau menanam, karena sebenarnya itu kalaupun tidak punya lahan yang luas, teman-teman bisa nanam di rumah aja dengan menggunakan mangkok saja teman-teman bisa menanam microgreen. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Forget to like, jangan lupa untuk like teman-teman. Komen kira-kira mau video apa lagi untuk next videoku, dan subscribe untuk kamu yang tidak mau ketinggalan video-video baru dari Cerita Tanam by Amanah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.